Iya bang, gue tahu lu jagoan. Prabu Kian Santang dan cerita persilatan. Di atas sudah disinggung kalau nama Kian Santang sangat melegenda di daerah Pasundan, terutama dari cerita lesan kependekaran atau cerita persilatan. Dalam dunia persilatan, Kian Santang dikenal juga dengan nama Gagak Lumayung yang mempunyai kesaktian mandraguna. Konon dikisahkan bahwa dengan ajian napak sancangnya Kian Santang mampu mengarungi lautan dengan berkuda saja. Selain itu Kian Santang konon juga mempunyai aji suket kalanjana yang merupakan ilmu terawangan alam gaib dan berkembang sebagai ilmu yang dapat digunakan untuk meraga sukma dan menggerakkan benda tanpa menyentuh telekinetik. Aji suket kalanjana ini berfungsi mengaktifkan seluruh panca indera bereaksi terhadap gejala alam baik alam sadar maupun alam mimpi. Versi para guru spiritual yang menguasainya menyebut ajian ini akan ilmu yang didasarkan pada gerakan rumput tertiup angin. Ia bisa bergerak kemana saja tapi tetap pada tempatnya semula. Artinya orang yang menguasai ilmu ini bisa memasuki dimensi gaib atau berada di alam lain tapi jasadnya tetap pada tempatnya. Aji suket kalanjana ini juga dikuasai oleh Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Isi aji suket kalanjana ini adalah niat ingsun amatek aji kusi suket kalanjana aji pengawasan Soko Sang Hyang Pramana. Biar padang jumenggelang paningalingsun sakabehing sifat podo katon saking kersaning Allah. Prabu Kian Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah salah seorang putra keturunan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi dari prameswurinya yang bernama Dewi Kumalawangi. Nyi Subang Larang, Kian Santang lahir tahun 1315 Masehi di Pajajaran, mempunyai dua saudara bernama Dewi Rara Santang dan Walang Sungsang. Pada usia 22 tahun tepatnya tahun 1337 Masehi, Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kau. Ati putra sulung Prabu Susuk Tunggal menjadi Panglima Besar Pajajaran guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa khususnya Jawa Barat. Kian Santang merupakan sinatria yang gagah perkasa, konon tak ada yang bisa mengalahkannya sejak kecil sampai dewasa, yaitu berusia 33 tahun tepatnya tahun 1348 Masehi. Kian Santang belum pernah tahu seperti apa darahnya, dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya. Seringkali dia merenung seorang diri memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Kian Santang, namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba datang Rang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang adalah Sayyidina Ali yang tinggal jauh di tanah Mekah. Sebetulnya pada waktu itu Sayyidina Ali telah wafat. Kejadian ini dipertemukan secara gaib dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, "Kalau memang kau mau bertemu dengan Sayyidina Ali, kau harus melaksanakan dua syarat. Pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, namamu harus diganti menjadi Galantrang Setra. Galantrang, berani, Setra, bersih, suci." Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan dua syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1348 Masehi. Setiba di Tanah Mekah, ia bertemu dengan seorang lelaki tua tetapi Kian Santang
Eng tidak mengetahui bahwa orang tua itu bernama Sayyidina Ali Prabu Kian Santang yang namanya sudah berganti menjadi Galantrang Setra menanyakan kepada orang tua itu. Kenalkah dengan orang yang namanya Sayyidina Ali? Tentu orang tua itu menjawab dengan jujur mengiyakannya, bahkan ia bersedia mengantar Kian Santang. Sebelum berangkat orang tua itu menancapkan dulu tuh angkatnya ke tanah. Setelah berjalan beberapa puluh meter orang tua itu berkata, "Wahai Galantrang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi, tolong ambilkan dulu." Semula Galantrang Setra tidak mau, namun orang tua mengatakan jika tidak mau tentu tidak akan bertemu dengan Sayyidina Ali. Terpaksalah Galantrang Setra kembali ke tempat bertemu untuk mengambilkan tong. Setibanya di tempat tongkat tertancap, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan. Ternyata tongkat tidak bisa dicabut, bahkan tidak sedikit pun berubah. Sekali lagi Kian Santang berusaha mencabutnya, tetapi tongkat itu tetap tidak berubah. Ketiga kalinya Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga dengan disertai tenaga batin, tetapi tongkat tetap tertancap di tanah dengan sebaliknya kedua kaki Galantrang Setra amblas masuk ke dalam tanah dan keluarlah darah dari tangan Galantrang Setra. Tentu orang tua itu mengetahui kejadian itu, maka beliau pun datang. Setelah orang tua itu tiba, tongkat itu langsung dicabut sambil mengucapkan bismillah dan 2 kalimat syahadat. Tongkat pun terangkat dan bersamaan dengan itu hilang pulalah darah dari tangan Galantrang Setra. Galantrang Setra merasa heran kenapa darah yang keluar dari tangan itu tiba-tiba menghilang dan kembali tangannya sehat dalam ia bertanya, apakah kejadian itu karena kalimah yang diucapkan oleh orang tua itu tadi? Kalaulah benar, kebetulan akan kuminta ilmu kalimah itu, tetapi orang tua itu tidak menjawab alasannya karena Galantrang Setra belum masuk Islam. Kemudian mereka berdua berangkat menuju Mekah. Setelah tiba di Mekah, di tengah perjalanan ada yang bertanya kepada orang tua itu dengan sebutan Sayyidina Ali. Galantrang Setra kaget mendengar panggilan Ali tersebut. Ternyata orang tua yang baru dikenalnya tadi tiada lain adalah Sayyidina Ali KW. Setelah Kian Santang meninggalkan Mekah untuk pulang ke tanah Jawa, Pajajaran, ia terlunta-lunta tidak tahu arah tujuan, maka ia berpikir untuk kembali ke Mekah lagi dengan niat bulat akan menemui Sayyidina Ali sekaligus bermaksud memeluk agama Islam pada tahun 1348 Masehi. Kian Santang masuk Islam. Ia bermukim selama 20 hari sambil mempelajari ajaran agama Islam. Kemudian dia pulang ke tanah Jawa Pajajaran untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi dan saudara-saudaranya. Setibanya di Pajajaran ia bertemu dengan ayahnya. Kian Santang menceritakan pengalamannya selama bermukim di tanah Mekah serta pertemuannya dengan Sayyidina Ali. Pada akhir ceritanya ia memberitahukan bahwa dirinya telah masuk Islam dan berniat mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi kaget sewaktu mendengar cerita anaknya, terlebih ketika anaknya mengajak masuk agama Islam. Sang ayah tidak percaya dan ajakannya ditolak. Tahun 1355 Masehi Kian Santang berangkat kembali ke tanah Mekah. Jabatan kedaleman untuk sementara diserahkan ke Galuh Pakuan yang pada waktu itu dalamnya dipegang oleh Prabu Anggalang. Setibanya di Mekah, beliau kaget ketika mendengar orang-orang di Mekah bahwa Sayyidina Ali KW telah lama sekali meninggal. Subhanallah. Lalu setelah mendengar kabar itu beliau menangis, dan setelah itu Prabu Kian Santang bermukim di tanah Mekah selama 7 tahun dan mempelajari ajaran agama Islam secara khusyuk, merasa sudah cukup menekuni ajaran agama Islam. Kemudian ia kembali ke Pajajaran tahun 1362 ia berniat menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Kembali ke Pajajaran pun disertai saudagar Arab yang punya niat berniaga di Pajajaran sambil membantu Kian Santang mensiarkan agama Islam. Setiba di Pajajaran, Kian Santang langsung menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat karena ajaran Islam dalam fitrahnya membawa keselamatan dunia dan akhirat. Masyarakat menerimanya dengan tangan terbuka. Kemudian Prabu Kian Santang bermaksud menyebarkan ajaran agama Islam di lingkungan keraton Pajajaran.
Setelah Prabu Siliwangi mendapat berita bahwa anaknya sudah kembali ke Pajajaran dan akan menghadap kepadanya, Prabu Siliwangi yang mempunyai martabat raja mempunyai pikiran, daripada masuk agama Islam. Lebih baik aku meninggalkan keraton Pajajaran, sebelum berangkat meninggalkan keraton Prabu Siliwangi merubah keraton Pajajaran yang indah menjadi hutan belantara. Melihat gelagat demikian, Kian Santang mengejar ayahnya beberapa kali. Prabu Siliwangi terkejar dan berhadapan dengan Kian Santang yang langsung mendesak agar sang ayah dan para pengikutnya masuk Islam. Namun Prabu Siliwangi tetap menolak, malah beliau lari ke daerah Garut Selatan. Kian Santang menghadangnya di Laut Kidul Garut, tetapi Prabu Siliwangi tetap tidak mau masuk agama Islam. Dengan rasa menyesal, Kian Santang terpaksa membendung jalan larinya sang ayah. Prabu Siliwangi masuk ke dalam gua yang sekarang disebut Gua Sancang Pameumpek. Prabu Kian Santang sudah berusaha mengislamkan ayahnya, tetapi Allah tidak memberi hidayah kepada Prabu Siliwangi. Kian Santang kembali ke Pajajaran, kemudian membangun kembali kerajaan sambil menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok, dibantu oleh saudagar Arab sambil berdagang. Namun istana kerajaan yang diciptakan oleh Prabu Siliwangi tidak dirubah dengan maksud pada akhir nanti anak cucu atau generasi muda akan tahu bahwa itu adalah peninggalan sejarah nenek moyangnya. Sekarang lokasi istana itu disebut Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1372 Masehi, Kian Santang menyebarkan agama Islam di Galuh Pakuan dan dia sendiri yang mengkhitan laki-laki yang masuk agama Islam. Tahun 1400 Masehi, Kian Santang diangkat menjadi Raja Pajajaran, menggantikan Prabu Munding Kawati atau Prabu Anapakem pertama. Namun Kian Santang tidak lama menjadi raja karena mendapat ilham harus uzlah, pindah dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Dalam uzlah itu diminta agar bertafakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam rangka mencapai kemaripatan kepada beliau dimintakan untuk memilih tempat tafakur dari ketiga tempat, yaitu Gunung Ceremai, Gunung Tasikmalaya atau Gunung Suci Garut. Waktu uzlah harus dibawa peti yang berisikan tanah pusaka. Peti itu untuk dijadikan tanda atau petunjuk tempat bertafakur. Nanti apabila tiba di satu tempat peti itu godek, berubah, maka di sanalah tempat dia tafakur. Dan kemudian nama Kian Santang harus diganti dengan Sunan Rohmat. Sebelum uzlah, Kian Santang menyerahkan tahta kerajaan kepada Prabu Panatayuda, putra tunggal Prabu Munding Kawati. Setelah selesai serah terima tahta kerajaan dengan Prabu Panatayuda, maka berangkatlah Prabu Kian Santang meninggalkan Pajajaran. Tempat yang dituju pertama kali adalah Gunung Ceremai. Setibanya di sana peti diletakkan di atas tanah, tetapi peti itu tidak godek alias berubah. Kian Santang kemudian berangkat lagi ke Gunung Tasikmalaya. Di sana juga peti tidak berubah. Akhirnya Kian Santang memutuskan untuk berangkat ke Gunung Suci Garut. Setibanya di Gunung Suci Garut, peti itu disimpan di atas tanah. Secara tiba-tiba berubahlah peti itu. Dengan godeknya peti tersebut berarti petunjuk kepada Kian Santang bahwa di tempat itulah beliau harus tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tempat itu kini diberi nama Makam Godok. Prabu Kian Santang bertafakur selama 19 tahun, sempat mendirikan masjid yang disebut Masjid Pusaka Karamat Godok yang berjarak dari Makam Godok sekitar kurang lebih 1 km. Prabu Kian Santang namanya diganti menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci dan tempatnya menjadi Godok Karamat. Beliau wafat pada tahun 1419 atau tahun 849 Hijriah. Syekh Sunan Rohmat Suci wafat di tempat itu yang sampai sekarang dinamakan Makam Sunan Rohmat Suci atau Makam Karamat Godok ****. Sebuah kisah sejarah yang bermanfaat. Mungkin ada cerita yang sama dengan ini, mari kita ambil hikmahnya. Terima kasih sudah mampir di channel Satria Batang Hitam. Sudilah kiranya meninggalkan subscribe Bokuh dan nantikan video-video